Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa mazid wa karim wa azim wa syarif ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi minas sahabati wa sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Allah ta'ala aidan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholatu mi'rajul mu'min. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, pengatur waktu, penata acara, anu pribadi sangat dihormat, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Oke, bil khusus alhamdulillah anu pribadi sangat dihormat kersana Al Ustaz Jeni. Beliau adalah putra Guru Al-Fakir, Allahumma yarham, dan juga beliau adalah cucu juga Guru Al-Fakir, Allahumma yarham, di Pondok Pesantren Bunisari dan Tenyangki dia setepang di dia. Itu alhamdulillah wilujeng sumping. Oke, mudah-mudahan senantiasa kehadiran beliau salah satu penerus daripada Pondok Pesantren Bunisari. Kita doakan beliau juga salah satu ajengan anom sing panjang yuswana, amin, sing barokah milik rezeki, amin, sarwa paos aya dina istiqomah jalan dakwahnya, dan juga senantiasa sing ditambih-tambih milik rezekina, amin, oke, sing ditambih-tambih istrina, amin. Amin aja anu terido. Oke, nugu pribadi sangat dihormat. Alhamdulillah hadir juga Pak Haji, oke Pak Wawan, dan juga seluruh rekan-rekan anu biasa ngelinggihan oleh hadir dengan saat alhamdulillah sangat dihormat, dan juga terima kasih terkhusus kepada Bapak Sam Masam yang telah memberikan wasilah memfasilitasi tempat yang mana pada saat ini kita bisa bermajelis, dan juga kepada para panitia dan yang berjibaku sauna tegenah sare tipu ketinggian barangin di hayang gerak isuk acara yang kita doakan mudah-mudahan pengorbanannya digantos ku karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa bagi terkhusus yang saya banggakan tim hadroh, di mana itu? Buk hadroh Al-Inayah. Mudah-mudahan ini santri-santri yang sibuk sholawatan, kayaknya ini jomblo, tetapi saya yakin mereka jomblo bukan tidak laku, tetapi mereka mampu menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan lebet ke surga dengan hadroh. Jadi di surga hadrohan sholawatan ya. Puji syukur mari kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan mirojahnya urang biasa kempel dina saat dengan harapan perkempelan ieu perkumpulan ieu sing janten wasilah Allah kumpulkan nanti kita di surga bersama para kekasihnya. Kita bisa berjumpa dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena salah satu kebahagiaan yang harus kita cita-citakan, meskipun kita tidak sejaman dengan beliau, dengan junjunan kita, kalau orang nyimpen gehese dengan harapan mungkin jaga digupai ku junjunan dan kita mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu pertolongan Allah melalui syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi lupa mitos kenging syafaat mah urusan rengse. Sehebat apapun dosa seseorang, namun ditakdirkan kenging syafaat beres. Maka coba caranya pertanamkan kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad SAW dengan harapan kecintaan ini menjadikan wasilah kita akan dijumpakan dengan siapa kita saling mencintai. Almar'u yusma'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan dengan siapa ia saling mencintai. Jadi kecintaan kita di dunia ini insya Allah akan menjadikan wasilah kita juga akan bersama nanti di surga. Dan ini bukan Al-Fakir yang menyampaikan, tetapi junjunan Habibuna Muhammad menyampaikan almar'u yusma'u ma'aman ahabbah. Jadi seseorang itu nanti akan dikumpulkan jeung saha silibika cinta lain ngan sakur di dunia oke bakal dikumpulkan jaga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam mugia senantiasa selalu dilimpah curahkeun ka junjunan alam paduka agung Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Dan tentunya harapan yang sangat mendalam, semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul hukman kejaga di jasa wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan ini hapunten saya tidak akan berlete-lete. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jadi urang tede wae. Teunggeul deukeut ngarah tereh dahar. Jadi pada kesempatan ini tentunya yang sudah pun sudah masuk dan kita sudah pada uninga, yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan ini sebetulnya bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu bertemu dengan para nabi, ka langit kahiji, ka langit kedua, ka langit katilu sampai ka langit ke-7, terus ka Sidratul Muntaha, terus ka Mustawa, dan akhirnya mendapatkan perintah sholat. Dan ternyata ada ribuan hikmah yang harus kita raih melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita kalau lihat peristiwa ini oleh Allah dideklarasikan, diabadikan peristiwanya dalam salah satu firman-Nya Al-Isra. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ternyata dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dalam ayatnya itu Allah mengawali dengan kalimat tasbih. Subhanallah. Dalam tafsir, kitab-kitab tafsir, baik tafsir Jalalain, Qurtubi, Ibnu Katsir, itu litanzih, artinya kamu nggak bersihkan. Nah, mufassirin ketika Allah mengawali dengan kalimat tasbih itu akan membicarakan sesuatu yang luar biasa, yang di luar akal manusia. Lamun teu dibarengan iman mah pantas banyak yang tidak percaya, seperti Abu Jahal. Nah, maka ketika kalimat tasbih tersebut, jangankan perkara tentang Isra Mi'raj, lebih daripada Isra Mi'raj, lamun Allah anu parantos berkehendak dan Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil. Apapun tidak ada yang mustahil. Upami tos kehendak Gusti Allah. Nah, ini salah satu harus kita yakini bahwa setiap perkara teh teu aya nu mustahil lamun tos berbicara tentang kekuasaan Allah. Kenapa tahajud? Itu perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Biasanya sok coba Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di Madinah.
karena memang berdekatan Mekah dan Madinah gitu. Nah ternyata itu perjalanan kalau kendaraan dulu pakai onta kan, banterna onta, itu bisa sampai ke 5 sampai 6 bulan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa bisa disebutkan ta'ajub? Karena perjalanan yang sangat jauh sekali itu memakan waktu yang sangat singkat sekali. Rasul berangkat setelah Isya, kembali sebelum subuh. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Jika misalkan para adik, Pak, terus di mana? Abdi Gusti Pangandaran. Ini Isya, ini tiba ada Isya jam 10 detik aya kene. Kira-kira ayeuna wah ngadodol, paling gitu kan. Nah, ngimpi ya. Nah, Rasul menyampaikan itu itu khawarij. Jadi khawarij itu sesuatu yang di luar adat dan ini merupakan mukjizat. Kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi yang itu disebut mukjizat. Nah, maka Allah mengawali dengan kalimat tasbih subhanallah. Jadi pelajaran kamu urang. Kalau kita menghadapi sesuatu yang di luar jangkauan akal, maka itu tidak ada yang mustahil. Misalkan dia hidung bapak nama SD ke kapur. Nah hari budakna luar biasa. Itu hari budakna ranking dari SD, SMP ranking terus. Padahal indung bapak nama SD gitu tamat. Apakah itu mungkin? Ulah keprok budaknya dipanggil ke panggung, diberi piala. Padahal budak kolotnya mah sakolana ge SD gitu tamat. Kan biasa keprok urang teh. Tapi kedah subhanallah. Nah oleh perkara-perkara meninggal nu kaget gitu, anu di luar wah subhanallah. Subhanallah. Termasuk ketika kita ningali awewe geulis tidak. Nah, itu teh ulah buset ulah. Subhanallah wa ghadul basar tunggulkeun panon. Ieu mah ulah dituluykeun subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Modus sudah memodus ya. Subhanallah wa ghadul basar. Subhanallah. Urang bujang ya Allah. Allazi subhanallazi asra. Maka kalimat asra berarti di situ Allah sendiri yang mengisrokan, bukan Nabi. Jadi kalau berbicara tentang perjalanan Isra wal Mi'raj dari kota Mekah ke Palestina, perjalanan yang sangat jauh, tidak jadi masalah karena Allah hari berkaitan dengan kekuasaan Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kekuasaan Allah beres sadayana. Naon deui Allah nu gaduhna, Allah nu nyiptakeunana. Tadi dia sudah percaya tentang kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya penyakit cek dokter diponis saya masa kedendeng tapi panjang umurnya ngari kemit maut. Gitu kan? Itu kekuasaan Allah seperti itu. Subhanallah di asra. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj itu bukan Rasul berangkat sendiri tetapi diberangkatkan. Asra bi abdihi. Lajeng bi abdihi itu abdun. Artinya ini dikiatkeun deui diperingati lagi bahwa Rasul Isra wal Mi'raj itu seperti halnya banyak seorang ilmuwan menyampaikan bahwa adalah hanya berupa mimpi atau ruhnya saja yang dipanggil oleh Allah, ternyata itu bukan. Kita jawab dengan firman Allah tersebut bahwa Rasul berangkat itu bi abdihi, hambana. Jadi abdun itu susunan antara ruh dan jasad. Jadi laras-laras yaqdah. Rasul itu belum dalam keadaan bangun dan bukan dalam keadaan bermimpi. Jadi kalau Rasul berangkat dalam keadaan bermimpi, berarti perintah sholat itu didapat dalam mimpi, maka terkuat, kita sikoh, tidak kuat kewajibannya. Gitu. Abdun itu adalah susunan ruh dan jasad. Maka seperti seluruh abdun teh, ayat ruh, ayat jasad. Maka ketika kita ibadah harus ruh dan jasad. Maka di sholat ruh khusyuk, ari khusyuk malain jasad kan. Tapi perkara yang tidak bisa kita lihat, hati. Itu. Nah, jadi dohir batin ketika sholat Allahu Akbar ulah Allahu Akbar kabayang segala rupi Allahu Akbar ya kunci nu tadi leungit da kapanggih keur sholat Allahu Akbar karena eta aing kunci na da asa dina laci Allahu Akbar subhana rabbiyal azim bihamdi tapi asa dina jeket tadi teh sami Allahu liman hamidah moal dina calana mah eta keur sholat dengan kunci pas at-tahiyat assalamualaikum oh dina coet langsung sholat lain Allahumma anta salam tapi Allahumma lantas jalan. Bayangan kunci asa aya kira-kira nu sholat ngalamun
Kita tang nyebutkeun seur nengan layan eta mah. Abdul ya. Di bujung engalna abdi lailan. Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj itu pada malam hari. Nah, di sini ternyata ada keistimewaan luar biasa bahwa ada sa'ah yang luar biasa, lailan itu malam. Maka malam itu biasanya sok dipakai istirahat kebanyakan dan umumnya seperti itu. Ternyata malam itu ada sa'ah yang luar biasa bahwa Rasul mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah, itu salah satunya setelah melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj, naik derajatnya gitu ya. Naik derajat karena Rasul itu Mi'raj, tepang sareng Allah. Yang tepangnya tidak boleh kita bayangkan, beda tepangna abi jeung Mang Dadi, bari jeung ngopi beda. Jadi tepangna Rasul jeung Allah mah beda pokona mah. Kumaha tuh wallahu alam. Bisi lepat kadugikeun ada ya. Itu di mustawa teh kitu dugikeun ka ulama, dugikeun ka Allah bercakap itu dengan Rasul, berdialog dengan Rasul. Itu yang dialognya tentunya tidak bisa kita bayangkan dan tidak boleh kita bayangkan karena itu adalah kekuasaan Allah. Bisi salahnya ngabayangkeun jeung ngira-ngirana. Lah gitu. Nah, jadi ternyata Rasul di Isra dan Dimi'rajkan pada satu malam, berarti malam itu ada keistimewaan. Maka ada yang disebut malam Lailatul Qadar. Hari Lailatul Qadar berarti urang. Maka disebut lagi Lailah ya. Ada yang disebut ketika dalam ayat lamun urang hayang menang maqama mahmuda wa minal laili fatahasad. Salah satunya kita lamun penting teh ulah dipake sare kabeh. Udang atuh supaya urang menang maqama mahmuda. Urang ka mana? Lain ka cai. Tapi salat nu disebut salat nafilah, nyata salat sunat tahajud wala rakaatain 2 rakaat. Asal kanu gahung kira-kira. Ka mana eta teh? Geus ka cai ka mana? Nah, jadi sare di cai nya. Jadi salah satunya dari malam itu tong dipakai istirahat kabeh. Ternyata ada munajat ya. Wan nasu diam, manusia kepada sare erek guher urang mah langsung erek ka Gusti Allah. Tade udang penting teh ulah pedah keur loba tagihan hungkul. Padahal urang penting nya urang atakan waikeun ngadaguan Piala Dunia karena udang penting. Wa minal laili fatahajjad. Di tahajud ibadah tengah penting dan afdalnya bagi mereka yang bisa tidur heula. Nah, nisful lail tengah-tengah malam bangun dan teker ke Gusti Allah. Oke, lamun biasa sampaikan ke thuluthul lail dan salah satu saatul ijabah di antaranya adalah nisful lail wa thuluthul lail. Itu saat ijabah. Karena kalau yang sudah ke Mekah ya Pak Haji, di situ ada makom ijabah ya. Ada Raudhah Hijr Ismail, itu di depan pintu Ka'bah ada makom ijabah. Kita tidak punya makom ijabah, tapi kita punya saatul ijabah. Salah satu saatul ijabah di antaranya adalah nisful lail atau wa thuluthul lail, 1/3 malam atau tengah-tengah beuting. Maka beuting teh ulah dipakai sare kabeh, pakai ibadah. Gitu. Urang ya usah udangnya beuting teh. Kopor pipan. Tapi ibadah kan gawe nya. Kewajiban ibadah, namun diniatkan ibadah. Itu namun diniatkan ibadah. Bersama diniatkan ibadah ulah uring-uringan. Pira ibadah uring-uringan. Itu. Nah, maka malam itu dipakai ibadah. Ternyata ada sa'ah ijabah. Sa'ah ijabah itu diantaranya tengah malam, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat. Terus dakwatul marid, doanya orang yang sedang sakit, lamun teu damang zahir mah musibah, tapi satu sisi Allah memberikan kesempatan untuk berdoa. Maka doana nu dijabah teh anu keur teu damang. Tak lamun urang ngalayankeun nu geuring ulah ngadoakeun hungkul urang teh, tapi pinta doanya. Karena salah sawiosna satu ijabah itu adalah dakwatul marid. Yang selanjutnya doa ijabah itu adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang ditolim. Batur teh jahil ka urang, ulah leutik hate ngadoa we. Ngan ngadoana ulah ngadoakeun batur supaya cilaka. Ngadoa urang we. Ya Allah abdi jailan ku batur, ya Allah abdi teh butuh duit, ya Allah abdi teh dieukeun ka Gusti Allah. Kesempatan lamun didolim ku batur. Urang makan amak ya. Dolim ku batur amak padahal itu kesempatan. Susah betul, susah. Memang hese. Tuh, itu aja. Maka dina hadis disebutkeun kudu sieun anjeun kana dakwatul mazlum, doana orang yang dizalim. Kenapa? Orang yang didolim itu ijabah walau fasik sanajan jelma fasik dijailan ku batur, dijailan ku urang. Orang yang didolim teh pasti ngadoakeun ka urang, doana biasana doa halus na goreng. Gitu. Ya Allah, abdi nyeri hati ku si anak. Ku si anu abdi nyeri teu kuat ya Allah.
Mudah-mudahan sing pengkor saya ada gitu ya. Kadang-kadang doa bener itu. Ijabah teh. Ijabah. Dakwatul marid bainal adzan wal iqamah termasuk bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya ulah dipakai kecuali pakai ibadah. Itu. Terus thuluthul lail, nisful lail, terus inda syam ketika saum. Itu doanya sangat ijabah gitu ya. Sangat ijabah. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Tunda welah nami masjid haram masjid. Urang canap bahwa ada 4 masjid yang mulia dan harus kita muliakan di alam dunia. Yang pertama Masjidil Haram. Kenapa? Salat di Masjidil Haram saur Kangjeng Nabi, hadisnya muttafaq alaih, bahkan banyak dari kitab-kitab hadis induk, barang siapa yang salat di Masjidil Haram 1 rakaat berbanding dengan 100.000 rakaat. Itu subhanallah. Maka apa haji tada ka masjid stop lo bahas gitu. Ngapain tada masjid? Saya kan sudah kemarin umroh ke ibadah haji, stop. Masjid Haram 100 rakaat. Udah mah jadi contoh dia udah nama. Nabawi 10.000. Kedua masjid yang mulia itu Nabawi yang ada di Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa 1.000 ya. Cuman anu rada gampang mah asal aya waktos punya waragat istitaah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan urang sih ditakdirkeun ya. Ketika kita mustaqbilal kiblati, Ka'bah teh bener ada di hadapan kita. Urang kan mustaqbilal kiblati ka halangan ku tembok. Dibongkar tembokna ya imah batur tembokna ya jalan gitu ya. Mustaqbilal Ka'bah itu Ka'bahnya tidak kelihatan. Orang yang melaksanakan umroh atau ibadah haji mustaqbilal kiblati, Ka'bahna katingali di payuneun. Itu bagaimana dekatnya orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang biasa di tanah air mustaqbilal kiblati, mustaqbilal Ka'bah di Ka'bah nanti katawis anu ibadah haji umroh mah salah sawiosna keistimewanya Ka'bahnya kelihatan. Dan uniknya orang yang berangkat ibadah haji dan umroh, salah satu keinginannya mereka pulang ke tanah air, salah satu keinginannya hoyong wih deui tah tarosin ka haji, ingin kembali lagi ke sana, ingin ibadah lagi. Mudah-mudahan urang anu garajan sing ditakdirkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sing hoyong belah kieu bororo mudah-mudahan sing sakit gitu ya. Jadi aya kumaha cenah ada amalan. Ini salah satu amalan yang banyak disampaikan ya. Pertama kita baca surat Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj. Geder surat can ini tuh tambah dengan surat Al-Waqiah ba'da asyar 40 kali. Geder can ini tuh tambah ku surat Tanah. Ini biasa tuh Tanah. Tambahan ku BPKB. Artinya Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berbicara tentang masjid. Kenapa Rasul tidak berangkat dari rumah ke rumah, kembali ke rumah? Ternyata masjid di masjid. Ternyata ada tarbiyah hikmah bahwa orang ulah jauh di masjid. Terutama laki-laki ulah sholat kecuali di masjid yang ada di wilayah kita. Makmurkan dan ramaikan. Kita terlibat di dalamnya untuk memakmurkan masjid. Kenapa? Karena 3 masjid itu memang kita susah ya. Masjidil Haram, Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sangat ketat kalau datang ke sana, teu sagawaya. Dan yang keempat adalah masjid-masjid yang ada di wilayah kita yang mulia. Maka dina ayat salajenna alladzi barakna haulahu, anu Masjidil Haram itu pasien barakah Gusti Allah. Maka termasuk masjid-masjid urang, lamun urang hirup hayang barakah ulah jauh di masjid. Jangan sampai senal kita belum pernah ada di masjid, gitu ya. Jauh di masjid, gitu. Iya. Ya Pak. Paham setel. Terakhir di Bujang Engalna ya, di Bujang Engalna. Terakhir perjalanan Isra wal Mi'raj, salah satu latar belakang di antawisna, dan banyak sekali di antawisna, kurang daripada 4. Yang pertama, idkhalus surur ila Nabi, Allah teh pada ngabingah dan ingin memberikan kegembiraan kepada Nabi, karena Nabi pada saat itu dalam keadaan sedih yang sangat, ditinggal kedua orang kekasih, ditinggal kedua orang yang sangat besar jasanya. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua istri tercinta Siti Khadijah. Di situ ada a'rad basyariyah, sifat manusia yang dimiliki oleh Nabi. Karena Nabi itu
manusia biasa tetapi tidak seperti manusia biasa. Nabi batu tetapi tidak seperti batu biasa. Nabi mah urang batu, Nabi batu ngan urang mah batu koral, Nabi mah intan berlian. Tetapi ada sifat manusia anu aya nempel ti Nabi, oke disebut aqrab basyariah Nabi. Urang teu damang, Nabi oge osok Nabi kantos teu damang, cuman teu damangna teu sampikeun kang ngajatuhkeun martabat ka nabiyanana. Nabi nikah, urang nikah. Nabi kulem, urang kulem, ngan beda nya. Nabi mah sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Beda nasihatnya. Jadi ketika Rasul ditinggal oleh dua orang yang sangat besar jasanya, itu sedih dikantunkan upamana nyalira ogiku istri nyalira Siti Khadijah. Maka tahun tersebut disebut Ummul Huzni atau nabi tahun lara, diangkatkeun ke Gusti Allah teh Isra wal Mi'raj, dibingahkeun lah lawan bahasa pribados mah ditamasakeun ka dieu ditinggalikeun karena keajaiban keahengan kekuasaan Allah. Piknik lamun cek bahasa lurusna mah gitu. Tapi dalam artian Rasul itu kan kekasih Allah, ditinggalkan, disabakan ka dieu. Jika urang mun keur galau kunaon ini ke Pangandaran ini. Naon supaya ulah galau padahal datang ka ieu galau. Duit beak seuseureuh nambro. Awak ngeri gitu kan. Begitu parah gitu. Nah, Rasul. Yang kedua, Rasul Isra wal Mi'raj itu ternyata Allah wa ma zalna ru'yallati arwainaka illa fitnatan linnas, bade nguji ka umat manusia harita. Karena dengan perjalanan Isra wal Mi'raj 3 golongan. Yang pertama aya nu percaya, yang kedua aya nu ragu, anu katilu aya anu tidak percaya sama sekali. Sakali deui. Ketika Rasul menyampaikan peristiwa Isra wal Mi'raj 3 golongan. Yang pertama yang percaya, yang beriman. Saha jalamina dikawi di muqaddimahan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq nampi nanti Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ketika nampi ti Kangjeng Nabi tepang sareng Ummu Hani. Sareng Ummu Hani teh Muhammad ulah dibeja-beja ka Abu Jahal. Keur Abu Jahal teh ngewaeun nampi kabar gitu atuh beuki ngeurahkeun gawe ka salina. Pas lungsur Abu Jahal aya. Man tapi tos Isra wal Mi'raj cek Abu Jahal. Wah ini makanan empuk untuk menjatuhkan martabat Nabi. Nabi ya, lamun bahasa urang mah Nabi error. Abu Jahal bahkan menyampaikan bahwa Muhammad sudah gila. Abu Jahal pertama kali menemui Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang pertama yang dekat dengan Rasul adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan maksud untuk menjatuhkan Kangjeng Nabi dengan kabar tersebut. Wahai Abu Bakar, teman Anda Muhammad sudah gila. Ia telah mengaku-ngaku pergi ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, berangkat setelah Isya, kembali sebelum subuh. Apakah engkau percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Muhammad? Saur eta cek Abu Jahal, kumaha saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kalau itu memang kabar keluar dari lisannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada itu pun amantu billah wa rasulillah, saya percaya dan beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Saur Abu Jahal sarua gelo. Beki amat Abu Jahal. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq disebut Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama kali membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Anu kadua ragu, Abdullah bin Ubay, rek percaya. Enggak mungkin. Rek percaya Kangjeng Nabi Al-Amin dan belum pernah kakuping dusta. Abdullah bin Ubay, orang munafik. Di payunan masih heueuy sumuhun dawuh, di tukang mengomongkeun. Baik, baik. Yang ketiga, orang yang betul-betul menentang. Nah, salajengna peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi, linuriyahu min ayatina, Allah hendak memperlihatkan kebesarannya kepada Nabi. Ditemongkeun keajaiban. Rasul tepang dengan nabi-nabi terdahulu, kalangit kahiji, kedua kalangit tilu, bahkan Rasul tepang sareng nini anu pinuh ku kreuncemna perhiasan. Ya Jibril, man haulak eta teh naon Jibril? Saur ka malaikat Jibril ieu teh gambaran dunia teh tereh hangusan. Jiga kitu dunia teh. Baheula 14 abad yang lalu dunia teh geus nini komo ayeuna. Jadi cek alam langit mah dunia teh saeureung deui. Tereh hangusan baheula ge lamun cek alam dunia. Bukan alam daya alam langit. Ya bahasana wallahu alamnya alam malakut ya. Alam langit, aya alam dunia mah insyaallah Ustaz alami kene sudah kiamat teh. Kenapa? Karena masih ada yang terdengar mensuarakan adzan. Karena ketika akhir zaman itu, ketika kiamat tos teu aya ngaoskeun Allahu Akbar. Masih kene aya kumpulan sapertoskeun kieu teh masih kene nahan kene kiamat, meskipun ciri-ciri kiamat geus jodol di mana-mana ya.
seperti menyerupai perempuan laki-laki, ngababukeun kakolot gitu kan, dan lain sebagainya. Itu ciri-cirina. Tapi tanda-tanda pilamian ge masih kena aya. Tapi tetap kedah waspada karena umur itu tidak tahu, dan yang hadir tidak akan 100 tahun lagi. Betul? Betul. Tidak akan. Tapi hayang panjang yuswa. Asli? Mudah-mudahan 300 tahun sewa. Likulli syai'in sayyidun likulli syai'in sayyidun wa sayyidu ummati sitin aw sab'in. Setiap perkara ada panen, dan panenna umatku sitin aw sab'in 60 70. Jadi umat Kangjeng Nabi mah rata-rata sakitu lumcat sakitu ya, lumayan segala karasa. Itu kalau Rasul teh meninggal berapa tahun? 63 ya. Jadi kalau yang hadir umurnya 62 tahun lebih 3 minggu. Boleh sama dari. Yang terakhir Rasul Isra wal Mi'raj ya, itu terakhir. Kita badai nampi salat anu 5 waktos. Perintah salat anu 5 waktos. Anu mana salat 5 waktos teh asalna sabaraha waktos? 50 waktu itu tepang sareng Nabi Musa. Aduh moal kuateun. Umat gampang, umat salihah. Wih dai tunjukkan ke Gusti Allah. Dan di sini kalau menganggap bahwa Allah tidak tahu apa-apa, dan itu Allah sudah tahu, dan settingan Allah seperti itu. Ada proses perjuangan. Allah maha tahu dan maha berkuasa. Kalau begitu, nah Allah terlihat ada mata hijaban, jangan seperti itu. Itu tarbiyah kamu orang bahwa ternyata keberhasilan, kemudahan itu tidak lepas daripada proses perjuangan. Rasul tepang sedang Musa, kirangan moal kuateun. Wih deui kirangan. Akhirnya 5 waktos. Kumaha atos kirangan moal kiateun umat salira. Padahal 50 waktos harita ketika disampaikan kepada para sahabat, ada sebagian sahabat yang komplain. Ya Rasulullah, kenapa engkau minta dikurangan kepada Allah? Saya sudah siap 50 waktu. Pantaran sahabat. Ari urang tong bobogoh 50 waktu. 5 waktu sih kadang-kadang lohor aya nu jam 2. Aya kira-kira nu jam 2. Aya nu kakara 2 rakaat lohor geus ka kuping soanten adan asar aya. Pagi dia Pak Haji. Mang baik. Bahkan lain yang selalu begitu. Aya nu 12 ke lohor aya. Anu teh asar anu. Itu hanya 5 waktu. Sahabat sudah siap 50 waktu. Pantar sahabat ketika sholat geus teu ingat naon, yang ingat adalah Allah dan kekuasaannya, dan merasa ia dilihat dan melihat Allah. Itu para sahabat. Dugikeun ka sahabat kantos netepan dipanah, dugikeun ka teu karaos. Gambaran eta panah pas gede sholat naon nyeri, pas gede dicabut panah kan aya ruruhitan. Keula ulah wakanya buat kaula rek sholat heula. Kepang nyabutkeun di mana kaula salat netepan we dicabut panah dugikeun ka teu karaos. Likum nah hari salira sanes dipiwarang nyabut panah parantos gamparan dugikeun ka teu karaos. Kan urang mah tong beberapa panah heungit we nempel kana pipi digebug heula. Gebug heula keur salat teh asiat leungit. Udah begitu salat. Nah, jadi sholat yang 5 waktu adalah diperintahkan oleh Allah. Allah ternyata tidak menyuruh malaikat Jibril perintahnya, tetapi Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menjemput Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya orang ibadah Jibril ke dia, ya ayat dugikeun ka kasih kami Nabi Muhammad. Jibril ya ayat bab puasa sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad. Jibril ya ayat bab ibadah-ibadah nusanis. Allah cukup menyampaikan ayatnya dititipkan kepada malaikat Jibril, tetapi ketika sholat Jibril ke dia jemput Nabi kami melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi kesimpulannya perintah atau nabi kewajiban nusanes aya rukhsah kecuali salat. Salat mah kecuali an-nisyan wan naum, poho jeung kasarean. Salian tidinya bisa salat harga mati teu bisa ditinggalkeun. Jadi harga mati farquma bainal kafiri wal muslimi as-shalah. Perbedaan antara orang kafir dan orang muslim adalah salat. Bahkan as-shalatu iman paman aqamaha faqat paman tarakaha faqat hada madin. Salatnya tihang agama. Mendirikan salat, mendirikan agamanya. Meninggalkan salat sarua jeung ngancurkeun agamana. Maka Isra wal Mi'raj kita peringati. Kenapa? Karena harus yang kita ada ingatan, yang harus kita ingati, dan ada anu kudu diingetan. Kita urang sadaya terutami karena perintah salat anu 5 waktos. Lamun tadi sikap manusia terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj 3 golongan, ada yang iman, ada yang ragu, ada yang menentang. Ternyata
karena perintah salat anu ngalanggeukeun Isra Mi'raj juga aya 3 golongan. Aya jalmi nu sok salat, aya nu kadang-kadang salat, kadang-kadang tara. Gitu kan? Kadang salatnya aya SMS. Kuningnya SMS. Salat maghrib saja. Jadi maghrib mah ke masjid, isya mah subuh keberangan. Kayak begitu. Ngan di ditu ya di ditu. Di dia insyaallah moal aya. Moal nu ngaku. Gitu. Jadi anu katilu anu sama sekali tara salat sama sekali tilu sikap sampai kapanpun moal sampaikan kata aya. Maka dengan pelaksanaan Isra wal Mi'raj ieu mudah-mudahan yang pertama kita mengingat kekuasaan Allah, yang kedua mengingat keistimewaan Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yang ketiga juga memperingati bagaimana pentingnya salat anu 5 waktu. Sakitu rubina banyak sebetulnya ribuan hikmah yang disampaikan. Mudah-mudahan Rajab Bayun sing ditepangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kami kita sing dilugikeun kana sasih Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa sareng Sa'ban mugi Gusti ngadugikeun kana sasih Ramadan mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sadayana. Ada gelar sorban? Ada gelar sorban, silahkan. Barangkali ada menitipkan sebagian rezekinya. Kamu naon itu? Untuk kepentingan majelis. Dan ini ada santri ya untuk kita melaksanakan sedekah di bulan Rajab. Mangga anu sagaduhna dan juga tong diwagel mangga alit agung sing janten kasayan. Sakitu rubina jeung primados anu tiasa didugikeun. Insyaallah nanti setelah pembacaan sholawat dan juga gelar sorban kita ditutup dengan doa panutup. Ilahana ya ilahana yasir lana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya atau nuhun sadayana atos nyisikeun sedekah masalah infak jagatna. Mugi Gusti Allah ngalipakeun ganda kasadayana, mugi janten berkah kasadayana, amin ya rabbal alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wa la bis sama. Innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa kehilapan kaluputan abdi sadaya. Ya Allah ya Rabb, ampunilah sehitam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampunilah sebejat apapun akhlak kami, bimbing kami. Ya Allah, arahkan kami di jalan yang Kau ridhai, amalan yang Kau sukai. Ya Allah, jadikanlah majlis ini menjadikan wasilah perbaikan keberkahan bagi kami, bagi akhlak kami, bagi kehidupan kami. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kehilapan, kaluluputan, kesalahan pun biang pun bapak, ibu bapak kami, terutama yang telah wafat. Ya Allah, tempatkan dengan tempat anu pinuh rahmat sareng magfirah Gusti. Hapunten kahilapanana ya Allah, hapunten kaluluputanana ya Allah, angkat derajat martabatna ya Allah. Cukuplah mereka capek, lelah mengurus kami, jadikanlah mereka senang di alam barzahnya ya Allah ya Rabb. Yang masih ada ya Allah, bimbing, angkat martabat pun biang pun bapak, paranjangkeun yuswana ya Allah, mudahkeun urusannya ya Allah, gampangkeun permasalahannya ya Allah, dan jangan Engkau wafatkan kecuali husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup yang berkah, pala putra pala putri yang soleh dan soleha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kasab, yaitu tempat pekerjaan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan berkah. Jauhkanlah dari berbagai macam masalah-masalah ya Allah, dan mampukanlah kami menjawab daripada tantangan-tantangan yang kami hadapi selama ini. Ya Allah, bimbing kami agar kami senantiasa ada di jalan-Mu ya Rabb, jalan yang Kau ridhai, jalan yang Kau sukai, dan jauhkanlah akhlak kami dari akhlak yang tercela. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna dha'ifun faqawwina wa inna dhalilun fa'izzana wa inna faqirun farzuqna waqfina bi halalika al haramik wa qina bi fadlika amman siwak. Allahumma ja'al awalan min hadha salahan wa suqufalan wa akhiru najahan. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasli wal bukhli wal hasadi wal jubni wal hiram wa na'udzubika min ghalabati daini wa qakhrir rijal. Allahumma barik lana ya Allah, berkahkanlah bagi kami fi Rajab, bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan berkahkanlah bagi kami bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan sehat wal afiat wa hasil maqasidana. Ya Allah, hasilkan seluruh hajat kami, waqti hawaijana wasbi mardana. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami, wa akhir amwalana. Ya Allah, banyakkan dan berkahkanlah harta yang Kau berikan kepada kami. Bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliya'illahi ta'ala akithna ya Allah ikdi hawaijana, khususon mangga doa masing-masing dina mana suhunkeun hajat masing-masing ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bi qahrika wa izzatika bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan kakampelan hingga wasilah kaberkahan kanggo urang sadaya. Kalau ada di seperti ladang boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur panjang, insyaallah kita berjumpa kembali. Buah beuteuy, buah tomat, tamat deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.